Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Qala ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum. Allah memulai ayat ini dengan lam mawti'ahil qasam. Qad harfu taukid wa tahqiq. Sumpah benar-benar telah datang kepada kalian semuanya seorang rasul, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak mengatakan ji'tukum bi rasul, tapi ja'akum rasul, karena jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jiwa sebelum diutus sebagai rasul sudah jiwa penyelamat, jiwa yang penuh kasih sayang, jiwa yang amanat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Benar-benar telah datang kepada kalian semuanya seorang rasul bernama Muhammad min anfusikum, yang Allah pilih dari jiwa-jiwa kalian semuanya. Ada menyatakan min jinsikumul bashar, Allah pilih daripada golongan manusia, karena beliau diutus sebagai panutan. Panutan manusia adalah manusia. Tidak mungkin panutan itu adalah dari golongan yang lainnya. Yang mengajarkan manusia harus seorang manusia. Dan dengan diutusnya Nabi Muhammad, derajat manusia diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga para malaikat Allah menghargai manusia karena Allah pilih Sayyidul Anbiya wal Mursalin, khairu khalqillah, sebaik makhluk Allah adalah daripada golongan manusia. Ada yang menyatakan min anfusikum ay min qaumikumul Arab, dari suku kalian orang Arab, dari orang Arab, sehingga kamu wahai orang Quraisy, wahai orang Makkah, memahami bahasanya bukan dari orang Persia, bukan dari orang Rum, orang Roma, tapi dari kalian orang Arab, sehingga Anda tidak meragukan lagi akan kebenaran itu dan tidak perlu penterjemah untuk memahami ajarannya. Ada yang menyatakan min anfusikum ay min qabilatukum Quraisy, dari kabilah kamu, dari suku kamu Quraisy. Karena orang-orang Quraisy adalah orang yang sangat terhormat saat itu. Sadatul Arab adalah Quraisy, sehingga untuk menguasai Mekah dan Ka'bah al-Musyarrafah kunci di tangan mereka. Siapapun orang yang dia menyatakan dari Quraisy, berjalan dimanapun akan aman, bahkan daerah yang paling berisiko pun akan aman, tidak mungkin akan dibegal atau diperampok. Kenapa? Karena Al-Arab semuanya mereka berkumpul pada musim haji ada di kota Mekah, dan mereka jika mengganggu akan khawatir tentang bagaimana perlakuan orang-orang Quraisy saat itu, sehingga mereka adalah orang-orang yang terhormat. Telah datang seorang Rasul yang bernama Muhammad kepada kalian dari golongan manusia seperti Anda, dari orang Arab seperti kamu, bahkan dari suku Quraisy sama dengan kamu. Dan ada yang menyatakan min anfasikum ay min aqdarikum wa afdalikum wa akramikum wa asyrafikum, dari sosok manusia yang paling mulia di antara kamu, pilihan di antara manusia, pilihan daripada orang Arab, pilihan daripada Quraisy yang termulia di antara mereka Muhammad Rasulullah. Kalau sudah datang Rasul yang demikian, apalagi alasan tidak diterima wahai orang Quraisy?
seakan-akan ini ayat menegur kepada mereka. Tapi itulah saudara, kalau sudah Allah menutup, bagaimana pintu hidayat bagi pada mereka, walaupun datang daripada sama saudara sesuku, bahkan sama sekeluarga, kalau ditutup hatinya maka tidak akan ditembus oleh cahaya iman sekalipun terang benderang. Wa ma mana'an nas ayyu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu ab'atsallahu basharan rasulan qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alaihim malakan rasulan. Tidaklah mereka menjadi orang yang beriman setelah melihat bagaimana kebenaran pada diri sosok Muhammad SAW, akan disalahnya dengan mukjizatnya, dengan akhlaknya, dengan perilakunya, kecuali dia akan mengkritik apakah manusia itu seorang rasul, kenapa tidak diutus malaikat. Maka Allah menjawab, kalau seandainya yang di bumi ini yang hidup itu adalah para malaikat yang jalan ini, maka diutus oleh Allah malaikat. Tapi untuk manusia, maka utusan Allah berupa manusia Muhammad SAW. Karena itu sangat aneh bagi orang yang mengingkari kebenaran Muhammad Rasulullah SAW. Saudara, tapi ada beberapa orang ketika Nabi menyampaikan bahwa dirinya seorang Rasul langsung beriman. Kenapa? Li'annahum ya'rifuna tarikhahu qabla al-bi'tsah. Karena mereka telah mengetahui bagaimana sejarah Nabi sebelum diutus oleh Allah. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, ketika Nabi memberi kabar bahwa telah datang kepada dia namus dan Nabi SAW menggigil, Nabi khawatir bahwa itu adalah gangguan daripada jin, maka Siti Khadijah menyatakan, innaka la tasilur rahim wa tukril dhaif wa tuksibul ma'dum wa tu'inu nawa'ibal haq. Enggak mungkin jin akan mengganggukan Muhammad. Kamu sosok manusia yang selalu menjaga silaturahim. Kamu sosok manusia yang selalu menjamu tamu. Kamu sosok manusia yang selalu memberi pekerjaan kepada orang yang fakir. Wa tahmilul kal. Kamu selalu orang yang menyantuni orang-orang yang lemah. Dan kamu selalu membantu orang-orang yang kena musibah. Enggak mungkin, la yukhzika Allah abada. Enggak mungkin kamu akan dirasuki dengan itu semuanya wahai Muhammad. Pertama yang beriman adalah Sayyidah Khadijah, tanpa membuktikan dengan mukjizat atau yang lainnya, karena sudah melihat sosok ini adalah layak untuk jadi Rasulullah. Begitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, lamma qala lahu Quraisy, inna sahibaka yadda'i annahu Rasulullah. Abu Bakar, so teman kamu Muhammad mengaku dirinya sebagai Rasulullah. Abu Ghala, dia mengatakan begitu. Qalu na'am, dia mengucap begitu. Maka Sayyidina Muhammad, innahu rasulun min indillah li'annahu la yakdib tula umrih. Dia memang benar Rasulullah karena belum pernah beliau adalah bohong selama umurnya. Ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian wahai manusia, wahai orang Arab, wahai orang Quraisy, wahai seluruh alam, seorang Rasul yang Allah pilih di antara manusia dari golongan Arab, dari Quraisy, dari yang terbaik di antara mereka. Azizun alaihi ma anittum aisyaq alaihi ma yun'itukum ma yud'ibukum bihukmin fid dunya wa fil akhirah. Benar-benar Nabi itu keberatan dengan segala yang membuat kalian payah, baik di dunia maupun di akhirat. Saudara, kalau ada orang tua
menghitan anaknya. Mungkin dia tentu menangis karena anaknya itu menangis ketika dihitan. Kenapa? Dia tidak ingin anaknya sakit, tapi dia harus melaksanakan itu. Karena itu adalah satu kewajiban dan itu adalah bagus untuk masa depannya. Begitulah Nabi SAW membawa risalah ini dengan takalif, dengan kewajiban, dengan berat hati umatnya, dengan berat hati, dengan segala yang memberatkan umatnya. Tapi itu harus disampaikan. Kenapa? Karena itu adalah cara selamat untuk masyarakat fil akhirah, untuk selamat daripada masyarakat fil akhirah. Karena masyarakat, saudara, ada di dunia, ada masyarakat di akhirat. Masyarakat di akhirat ketika Anda telah lolos daripada masyarakat di atas dunia. Di atas dunia cuma Anda diperintahkan sholat 5 waktu. Hanya sholat Jumat. Hanya Anda tadi mengeluarkan zakat 2,5% daripada amal Anda. Tapi ketika Anda melakukan itu, karena ittiba' bin Nabi, mengikuti Nabi, maka Anda akan selamat daripada masyarakat akhirat. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Begitu semangatnya untuk keselamatan kalian. Tidak ada henti-hentinya, tidak pernah berpikir apa-apa, semangat, bahkan lupa diri untuk menyelamatkan umatnya. Pakaian seadanya, makan kadang-kadang 2 hari tidak makan. Rumah tidak pernah dibangun. Tufian Nabi mawada'a labinatan ala labina. Nabi meninggal belum pernah menaruh satu bata pun untuk membangun rumah. Kadang-kadang tidak makan beberapa hari. Itu semuanya tidak mengendorkan semangatnya untuk menyelamatkan umatnya. Haris alim. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra pernah membuat satu roti. Ketika akan dimakan, dia ingat ayahnya, dia ingin menghadiahkan kepada ayahnya. Dihantarkan itu roti gandum kepada ayahnya. Kemudian sampai di hadapan ayahnya, ditanya, "Mahada?" Apa ini buat Fatimah? Jadi itu aku khabastu biyadi. Roti yang aku buat dengan tanganku. Karena dinyatakan, "Innahu la awwal ta'amin yadkhulu batna abiki mundu yawmin." Wahai Fatimah, ini buatanmu adalah makanan pertama yang masuk ke perut ayahmu selama 2 hari. Haris alaikum. Itu semuanya adalah semangat hadapi untuk Anda. Tidak berpikir makan enak, tidur enak, rumah nyaman, harta benda. La. Haris alaikum bil mu'minina raufur. Terhadap orang beriman raufur rahim. Ada rahmat, ada rafah. Ar-rafah adalah salbu ma yadur, war rahmah wa jalbu ma yanfa'. Nabi itu adalah rauf, orang yang benar-benar perhatian akan keselamatan kamu daripada segala bahaya. Ingin Anda selamat daripada segala bahaya dunia maupun bahaya akhirat, apalagi bahaya neraka. Rauf, rahim. Nabi itu ingin kamu mendapatkan semua keberuntungan dunia maupun akhirat. Bukan hanya selamat, tapi Anda menjadi orang beruntung. Anda mau diselamatkan oleh Nabi neraka, bahkan Anda dimasukkan oleh Nabi Salih ke surga. Sallu ala Nabi. Semua kaidah menyatakan adalah menjauhkan daripada madarat itu lebih diutamakan daripada memberikan manfaat. Raufur rahim. Satu saat Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ketika malaikat Israil datang kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi bertanya, "Jikta zairan am qabilah?" Wahai Israil, engkau datang untuk ziarah kepada aku atau untuk mencabut nyawaku? Maka malaikat Israil menjawab, "Jitu zairan wa qabilan in syi'ta." Aku datang ziarah untukmu, wahai Muhammad.
dan sekaligus untuk mencabut nyawamu jika kamu berkenan. Sallallahu alaihi wasallam. Maka ada kegelisahan daripada Nabi Rasulullah. Aina Jibril, mana Jibril? Apa kegelisahan Nabi? Apakah Nabi itu gelisahnya karena takut neraka? Tidak mungkin neraka akan menyentuh Rasulullah. Apakah Nabi kegelisahannya karena khawatir tidak masuk surga? Surga tidak dibuka pintunya kecuali Rasulullah. Beliau menyatakan qara'tu babal jannah faqala li khazinha man bil bab faqultu ana Muhammad faqala bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Bahkan aku ketuk nanti surga, maka penjaga pintu surga akan bertanya siapa mengetuk pintu surga, maka aku katakan aku Muhammad, maka dia akan menjawab aku ditugas oleh Allah tidak boleh membuka pintu surga sebelummu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kegelisahan Rasulullah? Apakah karena banyak dosa sehingga takut tidak diampuni oleh Allah? Allah sudah menjamin yaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Datang itu Jibril. Nabi ingin dekat sama Allah. Nabi rindu sama Tuhannya, tapi masih Nabi keberatan untuk mati karena ada satu kegelisahan. Apa kegelisahan? Nabi bertanya, man li ummati min ba'di. Ya Jibril, siapa yang akan mengurus dan menjadi umatku saudara? Anda yang menjadi kegelisahan Rasulullah, antum ya umat Muhammad. Maka Allah ila Jibril al-bashir habibi bi anni la akhdulu fi ummatihi abada wa bashirhu bi annahu asra'un nas khurujan min al-ardi ila mu'idu wa sayyiduhum ila jumi'u wa bashirhu bi anna al-jannata muharramatun 'ala al-umami an yadkhuluha qabla an tadkhulaha ummatuh. Maka Allah wahyukan kepada malaikat Jibril, Jibril, beri kabar gembira kepada kekasihmu bahwa aku tidak akan mengecewakan dia terhadap umatnya. Beri kabar gembira bahwa dia adalah manusia yang pertama yang akan keluar jika dikumpulkan di mahsyar, jika di hari kebangkitan, dan dia akan menjadi pemimpin manusia jika dikumpulkan ada di mahsyar. Dan beri kabar gembira kepada umat, kepada kekasihku Muhammad, bahwa aku menyatakan surga haram untuk seluruh umat untuk masukinya sebelum umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru Nabi mengatakan Allah qalbi ar-rafiqal a'la ar-rafiqal a'la. Sekarang udah marem hatiku, udah tenang hatiku. Untuk umatku aku sudah tenang. Aku berpilih untuk kembali kepada Allah, bersanding di pinggiran Allah. Rasulullah pilih meninggal dunia dan kembali kepada Allah. Busyra lana ma'syaral Islam inna lana bal'ina ruknan ghairu munhalim. Lamma da Allah da'ina li ta'atihi ka akramil rusuli kunna akramal. Karena itu berbahagialah wahai ikhwan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rauf Rahim, sehingga satu saat Allah wahyukan antuhibbu ya Muhammad an aj'ala amra ummatika biyadi. Wahai Muhammad, kalau begitu apakah kamu berharap urusan umatmu aku serahkan kepada kamu? Lihat bagaimana kecerdasan beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala la ya Rabb anta arhamu bihim minni. Tidak ya Allah, engkau lebih rahmat terhadap umatku daripada aku. Rahmatnya makhluk masih terbatas, tapi rahmatnya Allah Arhamur Rahim tidak terbatas. Maka Allah menjawab, idzan la ukhsika fihim abada. Kalau begitu selamanya engkau tidak akan kecewa karena seluruh umatku, seluruh umatmu aku rahmati, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raufur Rahim. Sallu alaihi. Karena
ikhwani, kalau sudah Allah mensifatkan kriteria Nabi kami demikian, apa kriteria kita sebagai umatnya terhadap Nabi Muhammad? Apa kriteria kita? Pulanglah dari majlis ini dengan membawa hasil ikhwani, buat Nabi bahagia dengan kita, buat Nabi senang dengan kita, karena tidak ada cita-cita Nabi kecuali antum semuanya selamat dari neraka dan masuk surga. Karena itu ayo, jangan kita ini menjadi orang yang mengecewakan Nabi. Lihat bagaimana Allah menggambarkan bagaimana Nabi itu betul-betul menyesal kalau orang ini tidak mau patuh dengannya, tidak beriman dengannya. Wala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim lam yu'minu bi hadzal hadithi asafa. Kamu nyaris wahai Muhammad seperti orang yang mencekik diri kamu sendiri kalau mereka tidak beriman dengan ajaran ini. Anda melanggar ajaran Nabi, Anda membuat kecewa Nabi, Anda membuat sakit hati Nabi, ya ikhwan. Nabi akan bangga kalau Anda menghidupkan sunnahnya. Nabi akan bangga kalau Anda salat berjamaah. Nabi akan bangga kalau Anda baca Quran. Nabi akan bangga kalau Anda berzikir kepada Allah. Nabi akan bangga kalau Anda taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayo kita pulang dari majlis ini punya cita-cita. Kita bahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi al-Ansari. Beliau datang kepada Rasulullah. Dia orang yang sangat cinta kepada dia. Dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, idza mutna wa mutna fa anta fi ilmihi wa la arak wa la nastami'u bik. Ya Rasulullah, jika Anda meninggal dan kami meninggal, engkau tentunya di surga, ada di ilmiyin, di derajat yang tertinggi. Berarti kami tak bisa ketemu lagi, ya Rasulullah. Kami tak bisa menatap kamu lagi, ya Rasulullah. Karena keindahan surga dengan keindahan Nabi adalah lebih indah Nabi. Ajmal khalqillah, akmal khalqillah, ahsan khalqillah, afdal khalqillah Muhammad Rasulullah. Fadzakara husnahu ala dzalik. Dia menyebutkan aku sedih ya Rasulullah walaupun masuk surga kalau tidak melihat Anda, tidak berkumpul dengan Anda. Maka turunlah ayat Mayyidillaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasul, Anda patuh dengan Allah dan